Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Salim Masjid Al-Husna yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Hartoyo dan juga Bapak Haji Suatmo serta para pengurus yang lain. Mohon maaf tidak disebutkan namanya. Namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pengurus, juga tokoh masyarakat yang hadir, para hujjaj, ibu-ibu dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah. Malam hari ini di malam minggu kita berkumpul di ruangan Masjid Al-Husna untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita agar dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Semoga dengan kemurahan Allah kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita diampuninya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang ingin menyimak halaman 537, hadis nomor 10. Halaman 537, hadis nomor 10. Ada Pak ya? Baik. Ini masih melanjutkan tentang fadilah, keutamaan, keistimewaan menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu, belajar, membaca, bertanya, mendengar, ini cara-cara dan merupakan pintu dan jendela ilmu. Dengan mendengar kita mendapat ilmu, dengan membaca juga demikian, dengan bertanya juga demikian. Nah, semuanya diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar umat Islam ini berilmu. Sebetulnya agama Islam tidak membeda-bedakan ilmu, hanya dibedakan dalam segi kedudukannya. Semua ilmu yang bermanfaat dan baik diperintahkan oleh agama. Hanya saja ada ilmu yang wajib, tidak boleh tidak. Disebutlah fardu ain. Itulah ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan ibadah kita sehari-hari. Semenjak kita lahir sampai kita mati, apa yang kita hadapi, apa yang kita laksanakan semestinya mengikuti jalur ilmu agama. Nah, ada ini ilmu yang sifatnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Itulah ilmu-ilmu umum. Juga ada ilmu agama yang sifatnya fardu kifayah, seperti mempelajari nahwu, mempelajari tata bahasa Arab, mempelajari balaghah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih dan segala macam itu yang luas-luas, itu memang hukumnya untuk orang-orang tertentu. Maka disebutlah hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau ilmu agama yang berhubungan dengan keseharian kita, ini namanya fardu ain. Ada juga ilmu umum fardu kifayah tentang kedokteran, ekonomi, peternakan, perikanan, perindustrian. Ini semuanya disebut fardu kifayah. Bila mana ada orang Islam yang pandai, orang Islam yang lain nggak tahu, nggak apa-apa itu. Nah, itu Islam hanya membedakan segi kedudukan. Tapi kalau masalah penting, semuanya ini penting. Ya, di dunia ini kan kita perlu mengembangkan ekonomi, perlu mempelajari ilmu ekonomi. Dunia ini kita mengembangkan peternakan, mempelajari ilmu peternakan, pertanian, juga mempelajari ilmu pertanian. Walhasil semua kehidupan kita kan semuanya dengan ilmu. Maka ada ungkapan yang ingin dunia harus dengan ilmu, yang ingin akhirat sorga harus dengan ilmu, yang ingin dua-duanya juga jawabannya sama, harus dengan ilmu. Jadi ilmu kekuatan, ilmu penting. Bahkan hilangnya dan lenyapnya agama Islam ketika orang Islam tidak berilmu lagi, khususnya ilmu agama Islam.
nggak ngerti agama Islam. Akhirnya Islam hanya sekedar nama, hakikatnya udah habis. Karena orang-orang yang beragama Islam di muka bumi ya sudah nggak ada ya, yang mempelajari agama Islam dengan mendalam begitu. Maka ada ungkapan ulama dulu mengatakan fa inna hayatal Islam bil ilmi. Sesungguhnya hidupnya Islam dengan ilmu. Bukan main ilmu, saudara-saudara ya. Dia sesuatu yang perlu kita cari, bahkan wajib. Nah, ini dorongan-dorongan dari Nabi Muhammad SAW untuk terus menuntut ilmu. Kalau perlu dari buayan sampai masuk ke liang kubur, baru kita berhenti menuntut ilmu. Nah, di antaranya ini, wa an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Artinya Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar untuk mencari ilmu, baik keluar secara artinya lahiriahnya keluar dari rumah datang ke masjid begitu, ingin mengikuti pengajian, itu namanya keluar benar-benar. Ada keluar dalam arti dia misalnya datang ke masjid untuk sholat jamaah, tahu-tahu ada pengajian diikut serta, walaupun keluarnya tadi bukan tujuannya menuntut ilmu, keluarnya ingin sholat jamaah, dia baru tahu bahwa di masjid itu ada pengajian, maka dia nggak pulang, diikut hadir di situ. Nah, ini juga termasuk keluar. Ya, jadi seseorang yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia termasuk di jalan Allah itu, bukan di jalan setan itu. Di jalan Allah. Ini kata-kata di jalan Allah, istilah zaman dulu nih ulama banyak artiin fisabilillah, di jalan Allah artinya di dalam berperang. Jadi orang yang menuntut ilmu itu sama dengan orang berperang. Karena ilmu itu kan untuk mempertahankan agama. Berperang juga mempertahankan agama. Ya. Kalau ilmu itu menghilangkan kebodohan, kalau berperang menghilangkan kekafiran. Ya. Jadi ada persamaan-persamaan. Ya. Maka di sini Nabi sampaikan bahwa yang keluar menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah, di jalan Allah sampai ia kembali. Sampai dia kembali ke rumah. Yang di pesantren bertahun-tahun, yang keluar bertahun-tahun menuntut ilmu, maka dia terus statusnya tuh fisabilillah. Seandainya dia ada kecelakaan atau dia wafatnya mati syahid begitu ya. Yang dulu kita bahas tuh ada syahidul akhirah ya. Karena dia menuntut ilmu, dan ilmu itu Allah muliakan, nabinya muliakan, sehingga nabinya ini mengatakan, bersabda, yang menuntut ilmu di jalan Allah sampai ia kembali. Inilah kemuliaan yang Allah berikan dan nabinya berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata hadis ini hasan. Saudara, menuntut ilmu artinya kan mencari ilmu. Karena manusia lahir nggak langsung punya ilmu. Manusia lahir dalam keadaan buta huruf. Manusia lahir nggak tahu apa-apa. Maka kita disuruh menuntut ilmu. Jadi ilmu itu dicari, bukan ilmu nyari kita. Kita nyari ilmu begitu. Jadi diusahakan tuh ilmu. Sama dengan kita mencari rezeki, harus ada usaha. Juga demikian ilmu. Baik, hadis Imam Tirmizi, ia berkata hadis ini hasan. Kemudian selanjutnya pelajaran-pelajaran hadis. Nah, ini beberapa pelajaran kesimpulan yang diambil dari hadis yang tadi. Yaitu satu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah berjuang di jalan Allah. Sama dengan berperang, menuntut ilmu. Hanya saja menuntut ilmu berperang melawan kebodohan. Bodoh itu jelek, bodoh itu buruk, saudara-saudara ya.
Sesungguhnya menuntut ilmu adalah berjuang di jalan Allah. Dan pahala yang akan didapatkan oleh orang yang mencari ilmu sama dengan pahala orang yang berjuang di medan perang. Tinggi sekali ya. Kedudukan orang yang menuntut ilmu sama dengan orang yang berperang taruhannya nyawa. Jadi tinggi sekali kedudukan orang yang menuntut ilmu, Nabi samakan seperti orang yang berperang di medan perang. Sebab keduanya melakukan sesuatu yang berguna untuk menghidupkan dan melindungi agama. Ya. Berperang itu melindungi agama dari penindasan, dari penghilangan agama, dari melenyapkan agama. Maka disuruhlah berperang untuk mempertahankan agama. Menuntut ilmu juga demikian. Apa gunanya agama ya, yang dipeluk ini pemeluknya nggak ngerti sama sekali, pemeluknya nggak mempunyai ilmunya, ilmu agama. Maka tadi saya bilang kehidupan agama adalah dengan ilmu. Di samping hidupnya agama juga dengan perjuangan, dengan peperangan kalau memang diperlukan begitu. Jadi sama-sama ini menghidupkan agama, sama-sama melindungi agama. Antara menuntut ilmu dan antara berperang. Ya. Nomor 2, setiap orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka ia mendapat pahala yang sama dengan orang yang mati syahid. Ya. Mati dalam peperangan disebut mati syahid. Dulu pernah saya terangkan itu, syahid ada 3 macam itu. Ada syahid kelas tinggi, syahid dunia, syahid akhirat. Disebutlah syahid dunia akhirat. Disebut syahid dunia karena dia mati dalam medan perang. Disebut syahid akhirat karena secara akhirat dia lulus tuh nawaitunya. Dia berperang bukan ingin pamer. Dia berperang bukan ingin menunjukkan keberanian. Dia berperang untuk membela agama Allah. Maka dia kalau mati syahidnya dunia akhirat. Nah lawannya matinya syahid dunia doang, akhiratnya kagak. Secara dunia dia mati di medan perang, tapi menurut pandangan Allah dia bukan mati syahid. Mungkin bolehlah disebut mati sangit. Lu kok bisa begitu? Karena berperang tujuannya riya, berperang pamer, berperang ingin mendapatkan sesuatu. Maka niatnya ini merusak pahala. Akhirnya dia hanya di dunia doang dia disebut syahid, di akhirat enggak disebut syahid. Nah yang ketiga, syahid akhirat tapi tidak dunia. Nah seperti ini, mati di dalam menuntut ilmu. Ya, misalnya pulang dari majlis ta'lim terjadi kecelakaan. Ya, wafat dia, wafatnya mati syahid, tapi tetap dia disebut syahid akhirat. Dia syahid di segi akhirat saja, di dunia dia nggak syahid. Gitu. Maka dia tetap dimandikan, tetap dibungkus dan disolatkan. Kalau yang syahid dunia itu kan nggak dimandikan, berlumuran darah, ya, dibungkus nggak perlu disolatin karena dia sudah hebat. Ya, nggak perlu didoakan dalam sholat. Nah, itu yang syahid di dunia begitu diperlakukan, tapi syahid yang akhirat tidak dunia diperlakukan sama seperti orang yang mati biasa, tapi dalam segi akhirat nilainya tinggi dia. Nah orang yang mati ketika menuntut ilmu dia syahid akhirat walaupun bukan syahid dunia. Ya nggak penting lah syahid dunia, ya. Yang penting tuh yang paling pokok, yang penilaian Allah itu yang paling pokok. Kalau penilaian Allah lulus itu yang paling penting. Orang boleh aja bilang gak lulus. Ya. Baik, setiap orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka ia mendapat pahala yang sama dengan orang yang mati syahid. Serta diperbolehkannya memberi zakat kepada orang yang menuntut ilmu, jika ia memang miskin dan dikategorikan sebagai fisabilillah. Berhak menerima zakat karena dia fisabilillah, sama dengan orang berperang.
Itu orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Baik saudara-saudara, kalau kita kan menuntut ilmunya kita ini ya santai lah begitu ya. Karena kita udah lanjut usia lah. Kalau dulu-dulu masih muda menuntut ilmu terus, menghafal, jalan pagi, pulang sore begitu. Nuntut ilmu, bahkan yang di pesantren bertahun-tahun di pesantren. Itu namanya nuntut ilmu formal. Kalau sekarang non formal. Ya, di Majelis Ta'lim nih sama aja nggak beda, secara hakikat nggak beda. Ya, secara hakikatnya sama-sama menuntut ilmu. Di hadis nomor 11, wah ini lebih hebat lagi nih. Jangan pernah merasa puas menuntut ilmu. Jangan pernah merasa kenyang. Terus kita harus menuntut ilmu. Kapan berhentinya? Kalau sudah wafat. Merasa kenyang itu berbahaya. Merasa cukup begitu juga. Ya, jadi nuntut ilmu terus. Maka yang tua-tua ini nuntut ilmu nggak ada hinanya, malah diperintahkan. Kita berhenti menuntut ilmu kalau sudah masuk ke liang kubur, kan begitu. Itulah agama Islam punya semboyan, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang kubur. Ini agama Islam bukan main emang, sangat menghormati ilmu. Dan sangat menghormati orang yang berilmu. Ya. Kita lihat hadisnya nih, nomor 11. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Artinya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin tidak akan pernah kenyang atau puas terhadap kebaikan. Sebetulnya ini kebaikan di dalam beberapa riwayat diartiin ilmu. Ini dalam bahasa Arabnya min khairin, la yashba'a mu'minun min khairin. Ada riwayat itu min khairin yasma'uhu, dari kebaikan yang ia dengar. Kebaikan yang ia dengar paling baik adalah ilmu yang didengar begitu. Maka ini Imam Nawawi meletakkan hadis ini di bab ilmu, bukan di bab kebaikan. Karena ilmu adalah paling baik dari yang baik. Semua ibadah butuh ilmu. Apapun tuh namanya kerjaan butuh ilmu. Jadi ilmu itu dibutuhkan. Ilmu itu dicari. Ilmu itu jadi panglimanya. Ilmu itulah yang bisa membedakan ini benar, ini salah. Jadi ilmu ini kebaikan yang paling baik ya. Di sini diartiin seorang mukmin tidak akan pernah kenyang terhadap kebaikan. Ada riwayat kebaikan yang ia dengar. Maksudnya ilmu ya. Sampai tempat berakhirnya adalah surga begitu. Sampai dia meninggal masuk surga baru berhenti. Istilah kita sampai mati, minal mahdi ilal lahdi. Ya, sama dengan maksud hadis ini. Sampai meninggal dunia, sampai masuk surga. Orang kan nggak bisa masuk surga kecuali meninggal dulu. Maka sampai meninggal dunia ya. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata hadis ini hasan. Balik. Pelajaran hadis. Anjuran untuk melakukan amal-amal yang baik secara terus-menerus. Jadi ada anjuran dalam hadis ini melakukan amal-amal yang baik terus-menerus. Seperti ilmu. Kan tadi kan dibilang jangan pernah kenyang. Jadi terus-menerus. Kita berhenti sholat, kecuali udah mati, disolatin. Sama juga berhenti hadir di pengajian, apabila sudah meninggal. Terus nggak pernah puas dengan kebaikan. Dan yang termasuk amal kebaikan itu adalah mencari ilmu. Itu yang paling baik dari yang terbaik ya. Kemudian mengamalkan serta mengajarkannya. Jadi mencari ilmu, kemudian dia ya terus akhirnya dia mengajar. Ketika dia mengajar tetap juga membaca, menulis dan seterusnya. Jadi istilahnya dia menuntut dan mengajar, mencari dan mengajar. Itulah sifat orang alim katanya.
yang selalu menuntut ilmu dan mengajarkannya. Sebab ilmu akan senantiasa mengontrol. Ini salah satu faedah ilmu. Ilmu itu yang mengontrol. Kita ini bisa tahu ini boleh, itu nggak boleh. Karena ada ilmunya. Nggak ada ilmunya yang mana tahu dia. Dia tahu tentang ini dilarang, itu diperintah, itu wajib, itu haram. Dengan ilmu, dengan penguasaan ilmu. Tanpa ilmu, orang nggak bisa mengontrol kebaikan, perbuatannya. Jadi penting sekali itu dia untuk membedakan dan mengontrol, ya. Dan mengoreksi kebenaran. Apakah benar ini memang sudah benar? Dikoreksi dengan ilmu, ya, mengoreksi kebenaran amal perbuatannya. Tanpa ilmu sulit orang itu bisa mengoreksi perbuatannya, ya. Jadi ilmu ini memang panglimanya. Ilmu ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita beragama. Maka untuk itulah jangan pernah merasa puas dengan ilmu. Saya ini maaf di rumah masih banyak baca. Baca lagi, senang baca saya. Begitu. Saya kalau di rumah nggak ada lain ya pegang kitab itu aja udah banyak baca. Cuman keterbasa karena otaknya ini nggak tajam, jadi ya beginilah ilmunya sedapat-dapatnya. Ya manusia begitu. Tapi kita nggak pernah merasa puas karena kita yakin dengan kita banyak baca itu sedang menuntut ilmu kita, sedang menuntut ilmu, sedang fisabilillah. Ya itulah yang terbaik. Jadi ada dikatakan orang alim sama orang abid. Alim itu orang yang berilmu, abid orang yang tukang ibadah, beda itu. Alim orang yang berilmu, mereka itu ya setelah mengerjakan yang wajib-wajib, dia menuntut ilmu atau mengajar. Setelah dia mengerjakan sholat yang wajibkah, puasa yang wajibkah, dia bukan zikir, nuntut ilmu atau mengajar, itu namanya alim. Kalau orang abid, tukang ibadah, dia habis ibadah bukan nuntut ilmu, ibadah lagi, zikir dan sebagainya. Nah itu antara alim dengan abid, tinggian orang alim menurut hadis nanti, ya. Karena orang alim itu dia bisa mengajar, bisa memberi, bisa menyampaikan. Kalau tukang ibadah hanya buat pribadinya doang, di situ sangat beda, ya. Jadi di sini perbedaan antara ya abid tukang ibadah dengan alim orang yang berilmu. Dalam kesehariannya beda memang. Orang yang alim itu sehabis melaksanakan yang pokok-pokok, ya entah dia baca, dia belajar, entah dia ngajar. Ya, kalau abid setelah dia melaksanakan yang wajib, mungkin melaksanakan yang sunat. Ya, dia menjadi tukang ibadah. Ya dua-duanya sih bagus, ya masing-masing jalurnya, ya. Yang jelek ibadah kagak, punya ilmu kagak, oh jadi apa itu? Jadi hewan kali, jadi hewan. Gitu. Kita lihat nih, wa an Abi Umamah hadis ke-12 radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Artinya Abu Umamah berkata, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang yang berilmu, orang yang berilmu, orang alim, tadi ciri-cirinya, dibandingkan ahli ibadah, dibandingkan tukang ibadah, adalah bagaikan keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Banding-bandingannya antara Nabi Muhammad dengan orang yang paling rendah dari kalian. Kan kita tahu Nabi Muhammad paling tinggi. Ya, begitulah paling tinggi orang yang berilmu dibandingkan orang yang tukang ibadah. Ya.
Kemudian beliau bersabda, beliau kuatkan lagi nih, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penghuni langit dan bumi, sampai semut dalam liangnya sekalipun juga ikan di laut berselawat kepada orang yang mengajarkan ilmu. Mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu maksudnya. Coba lihat, Allah berselawat, malaikat berselawat, binatang-binatang, hewan-hewan di laut, di darat berselawat. Kepada siapa? Kepada yang mengajarkan orang. Berselawatnya Allah, ya Allah mengampuni dosa-dosanya misalnya. Ya, berselawatnya para malaikat, ya minta ampun, ya Allah ampunin tuh orang alim. Kalau berselawatnya hewan, semut di lubangnya, ikan di dalam air, dia mendoakan orang yang berilmu, ya, ketika dia mengajar ataupun dia belajar. Ini pangkatnya bukan mulia itu, maka layaklah kita kepengen. Apa kepengen? Ya ada keinginan jadi orang yang berilmu. Walaupun nggak disebut Pak Ustadz, yang penting punya ilmu begitu, bisa mengajarkan pada orang. Ya. Jadi kedudukan mereka begitu tinggi. Ini antara semut dan laut, ikan di laut untuk menggambarkan baik binatang di air atau binatang di darat. Semuanya itu mendoakan orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Hadis riwayat Tirmizi, ia berkata hadis ini hasan. Kemudian pelajaran hadis. 1. Anjuran untuk berbuat sesuatu yang banyak membawa manfaat bagi pelakunya dan orang lain. Anjuran untuk berbuat sesuatu yang banyak manfaatnya. Apa itu? Menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu manfaatnya buat dirinya dan buat diri orang lain ketika diajarkan. Ya, kalau ibadah saya bilang tadi buat dirinya tok, itu ibadah buat dirinya tok. Tapi kalau ilmu baik buat dirinya ataupun buat orang lain. Jadi manfaatnya melebar, ya. Anjuran untuk berbuat sesuatu yang banyak membawa manfaat bagi pelakunya dan orang lain. Nomor 2, menuntut ilmu adalah lebih utama dari ibadah-ibadah yang sunat. Coba, ya, pernah di masa Nabi, ya, beliau masuk ke masjid, ada 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama yaitu kumpulan zikir, ya, dan doa. Gitu. Kumpulan yang kedua, kumpulan di situ ada gurunya menerangkan ini, menerangkan itu. Nabi berkomentar itu, kilahuma ila khair, dua-duanya ini membawa kebaikan. Orang berzikir, berdoa baik, orang nuntut ilmu dan menyampaikan ilmu baik begitu. Cuman mana yang paling baik begitu? Akhirnya Nabi mengatakan yang paling baik adalah orang-orang yang kumpulan menuntut ilmu. Apa alasannya? Kata Nabi, saya pun diutus oleh Allah dengan ilmu. Nabi Muhammad ilmunya nggak tanggung-tanggung, itu ilmu dari Allah melalui Jibril, ya, ilmu Al-Quran semuanya di dalamnya itu diketahui oleh Nabi. Jadi kumpulan orang yang nuntut ilmu itu lebih tinggi ketimbang kumpulan orang berzikir. Walaupun dua-duanya bagus, dua-duanya baik, tapi ada yang lebih baik, ya. Ini disebut menuntut ilmu adalah lebih utama dari ibadah-ibadah yang sunat. Begitu. Imam Syafi'i juga begitu mengatakan. Jadi perbuatan yang paling bagus setelah melaksanakan yang fardu, nuntut ilmu. Itu ulama-ulama dulu begitu. Jadi mereka itu cenderung untuk mencari ilmu. Maka banyak ulama-ulama zaman dulu, sehingga produknya kitab-kitab sekarang itu hasil produk dari ulama-ulama dulu.
karena mereka semangat menuntut ilmu itu. Ya. Jadi begitu hebat mereka. Jadi menuntut ilmu adalah lebih utama dari ibadah-ibadah yang sunat. Sebab, apa sebabnya? Ibadah-ibadah sunat manfaatnya terbatas hanya bagi pelakunya saja. Hanya bagi yang bersangkutan, begitu. Sedangkan ilmu pengetahuan manfaatnya lebih luas, dapat dirasakan oleh pelaku dan orang lain. Buat dirinya yang berilmu, juga buat orang lain. Itulah pentingnya nuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk menghormati ulama. Tadi kan Nabi mengatakan orang yang berilmu seperti Nabi Muhammad, yang tukang ibadah orang yang lebih rendah dari Nabi Muhammad, dari umatnya seperti sahabat-sahabatnya yang paling rendah. Jadi tinggian orang yang berilmu. Dari sini katanya disuruh hormatilah orang yang berilmu. Anjuran untuk menghormati ulama, orang yang berilmu. Dan orang-orang yang menuntut ilmu. Dihormati juga orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Dan serta mendoakan mereka. Doakanlah mereka. Lebih-lebih yang nuntut ilmu. Ya, biar terbuka pikirannya, biar Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Begitu saudara-saudara ya. Ini hadis selanjutnya panjang nih. Sebaiknya yang akan datang aja ini. Ya.